Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuning Laras Putri dari NIM 1830401020 dari Persia 5A akan membacakan makalah analisis pembiayaan perbankan syariah tentang analisis aspek kualitatif dan analisis agunan. Yang pertama, aspek kualitatif adalah yaitu terkait dengan data-data non-keuangan nasabah. Metode yang digunakan pada umumnya adalah dengan membandingkan informasi yang ada dengan standar industri sehingga risiko yang dapat dipahami. Selanjutnya, bank dapat mengantifikasi terhadap risiko yang timbul. Aspek usaha, yaitu produksi atau pembandingan barang dalam dunia industri. Aspek produksi ini meliputi proses pengandaan bahan baku, proses menjadi barang setengah jadi sampai menjadi barang jadi, yaitu pemasok. Yang kedua, metode analisis aspek kualitatif, yaitu menilai kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada, organisasi rapi dan mengacu kepada kepentingan bersama, data-data dan dokumen yaitu nama perusahaan dan manajemen, proses produksi dan pemasaran yaitu jenis produksi apa yang dijual dan bagaimana tingkat penjualannya. Selanjutnya, aspek kualitatif terhadap agunan, fungsi dan tujuan melakukan menjadikan persaingan perdagangan perusahaan dalam melindungi dan mengurangi risiko yang timbul. Jaminan yang dimaksud adalah kekayaan atau kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali menurut hukum posesif. Jaminan yang digolongkan dalam harta kekayaan bisa tertentu, barang yang dapat diganti, contohnya uang. Dan selanjutnya, aspek kualitatif yang lainnya yaitu aspek legislatif dan yuridis, yaitu kewenangan bertindak dari permohonan pembiayaan dan kekurangan perizinan sesuai bidang usaha atau calon nasabah. Memiliki NPWP yang namanya sesuai dengan kartu identitas. Badan usaha yaitu selanjutnya badan usaha CV dan firma. Aspek karakter dan manajemen. Aspek karakter dan manajemen ini adalah penelaan karakter dan dapat reputasi permohonan pembiayaan, tidak mulai menilai karakter permohonan pembiayaan perorangan ataupun perusahaan sehingga perlu diketahui pembuatan kesimpulan dari karakter seseorang. Mencari informasi bahwa permohonan pembayaran tersebut utang yang cukup banyak atau suku bunga dan pelunasannya tidak lancar tentu menjadi indikasi karakter yang kurang baik. Menilai serta mencari informasi keperluasan bisnis yang sama dengan calon nasabah. Selanjutnya, aspek teknis merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan, calon nasabah, serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis, bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan atau calon nasabah menjelaskan akurat produknya secara estimatis. Bank syariah juga dapat mengetahui apakah proses produktivitas berpengaruh kepada cairan flow perusahaan tersebut. Selanjutnya, aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah yang sangat penting dalam dianalisa yang lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produktif calon nasabah. Bank syariah dapat mengetahui sebagaimana produk yang dihasilkan oleh debitur diterima oleh pasar. Selanjutnya, aspek sosial ekonomi merupakan analisis yang dilakukan oleh bank yang mendapatkan informasi tentang lingkungan yang terkait dengan usaha calon nasabah. Analisis yang meliputi dampak yang timbulnya dari pemasaran tersebut, pengaruh perusahaan terhadap kinerja lapangan. Analisis aspek kredit yaitu aspek hukum. Pada dasarnya, analisis aspek hukum ini dilakukan analisis evaluasi terhadap legislatif calon nasabah yang dalam perjanjian pembiayaan terhadap dua pihak, yaitu bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dan pihak yang mendapatkan pembiayaan kedua. Pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, dilandasi oleh dasar hukum secara formal. Aspek pemasaran, yaitu produk yang dipasarkan, pasar, persaingan, dan strategi. Yang selanjutnya, analisis agunan. Analisis agunan adalah merupakan bentuk evaluasi terhadap aspek kolateral. Analisis terhadap agunan merupakan analisis terhadap pembiayaan dan sumber keuangan lainnya yang dapat digunakan dengan alternatif sumber pembukaan. Kecakupan nilai agunan didasarkan pada pertimbangan seperti berikut, yaitu keyakinan bank bahwa bank nasabah pembiayaan dapat menyelesaikan kewajibannya dalam pembiayaan.
Yang kedua, agunan yang disyaratkan adalah memperhatikan antara lain struktur pembiayaan, kompetensi jenis agunan, dan riwayat pembayaran. Agunan yang diserahkan nasabah pembiayaan dalam hal nasabah pembiayaan tidak mempunyai dalam memenuhi kewajiban. Jenis kolateral yaitu tanah, bangunan, persediaan, kendaraan bermotor, piutang dagang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis agunan. Yang pertama, fungsi agunan, yaitu dapat dikatakan unsur pengalaman KPU kepada dalam setiap pembelian pembiayaan. Hal ini perlu diingatkan karena bagaimanapun hak yang analisis tersebut watak kemampuan pemangkalan kondisi serta aspek dan produktif. Yang kedua, agunan pokok. Yang ketiga, agunan tambahan. Yang kedua, syarat bangunan agunan, yaitu barang yang digunakan adalah bank. Apabila bank digunakan untuk pembiayaan dan merupakan bagian barang yang digunakan untuk kegiatan operasional. Agunan tambahan. Perhitungan nilai analisis agunan. Syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi agunan yaitu mempunyai nilai ekonomis. Nilai tersebut harus lebih besar dari jumlah pembiayaan. Barang agunan tersebut mempunyai yang dipasarkan. Nilai agunan dapat diperhitungkan sebagaimana pengukuran pada pembentukan penyisihan, giro atau tabungan wadiah, tabungan deposito jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing, sertifikat wadiah Bank Indonesia, dan satu utang syarat berharga syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dari makalah yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.